Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Fahrina, peserta Latsar Angkatan 15 kelompok 2 NDH 16 akan memberikan presentasi mengenai keterkaitan agenda 3 dengan aktualisasi. Nah, seperti yang sudah diberikan oleh Ibu Widya Iswara kita, Ibu Hajirin Setiasi, yaitu alur pikir penyusunan rencana aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, dari sini saya mencoba membuat yang pertama, mencari isu dengan identifikasi isu-isu yang saya anggap aktual dan bisa dijadikan masalah, yaitu yang pertama, kurang tertibnya administrasi pengarsipan notulensi konsultasi pengadaan barang jasa, kaitannya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, kejelasan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada bagian pengadaan barang jasa, kaitannya dengan agenda 3 yaitu pada pelayanan publik, kelengkapan sarana prasarana dan kenyamanan. Yang ketiga, kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan dan BIMTEK untuk peningkatan kompetensi ASN berkaitan dengan manajemen ASN yaitu pengembangan kompetensi. Yang keempat, yaitu terlambatnya penginputan pada aplikasi Sirup oleh admin Sirup SKPD. Kaitannya dengan agenda 3 ada pada whole of government, yaitu kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Kemudian yang terakhir, belum jelasnya SOP pelayanan pengadaan berkaitan dengan pelayanan publik, kejelasan, akurasi, dan kemudahan akses. Nah, setelah itu, isu-isu yang ada dimasukkan ke metode APKL. APKL adalah aktual, problematik, kekelayakan, dan layak. Untuk isu nomor 1, kurang tertibnya administrasi pengarsipan. Di sini saya memutuskannya memenuhi. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana, setelah dilihat APKL-nya ternyata tidak memenuhi. Yang ketiga, kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan dan BIMTEK juga tidak memenuhi. Yang keempat, terlambatnya penginputan pada aplikasi Sirup memenuhi APKL. Dan yang terakhir, belum jelasnya SOP pelayanan pengadaan juga memenuhi APKL. Setelah itu, 3 isu yang memenuhi APKL, kita gunakan teknik tapisan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Setelah dilakukan analisis dengan metode USG ini, skor yang didapatkan untuk kurang tertibnya administrasi 10, kemudian untuk terlambatnya penginputan pada aplikasi Sirup 14, dan untuk belum jelasnya SOP pelayanan itu 11. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan core isu, yaitu terlambatnya penginputan pada aplikasi Sirup oleh admin Sirup SKPD. Kemudian kita lakukan analisis fishbone untuk mengetahui penyebab dari masalah ini. Nah, pada metode bisa kita lihat penyebabnya, yaitu admin Sirup banyak masih yang tidak mengerti cara penginputan. Kemudian pada lingkungan tidak ada inisiatif dari SKPD untuk menghubungi BPBJ terkait Sirup, dan pada kondisi pandemi COVID-19 konsultasi langsung ke kantor BPBJ sulit dilakukan. Nah, untuk sarananya, belum tersedianya SOP penginputan Sirup oleh BPBJ dan belum tersedianya modul untuk panduan penginputan Sirup. Sedangkan dari segi SDM-nya, admin Sirup jika terdapat kendala tidak langsung menghubungi BPBJ, dan juga admin Sirup abai dalam menaati deadline yang sudah ditetapkan oleh BPBJ. Langkah selanjutnya yaitu pemecahan isu. Nah, penyebabnya dari fishbone, dan kemudian kita hubungkan dengan gagasan pemecahan isu seperti pada tabel, sehingga didapatkan 3 gagasan pemecahan isu utama. Nah, kemudian kita analisis lagi untuk mendapatkan gagasan yang paling prioritas, yaitu yang pertama membuat sub penginputan Sirup, yang kedua membuat modul e-book
panduan penginputan sirup, dan yang ketiga mengadakan pendampingan penginputan sirup untuk SKPD yang memiliki kendala penginputan. Nah, setelah dilakukan analisis skala prioritas, ternyata yang menduduki peringkat satu adalah mengadakan pendampingan penginputan sirup untuk SKPD yang memiliki kendala penginputan dengan total skor 14. Kemudian, gagasan pemecahan masalah ini kita tuangkan dalam alur rancangan aktualisasi, yaitu ada kegiatan yang pertama membuat surat pemberitahuan akan melaksanakan pendampingan dan lembar kesediaan mengikuti pendampingan. Tahapan kegiatannya menyiapkan konsep surat pemberitahuan, membuat surat pemberitahuan, mengirimkan surat pemberitahuan ke SKPD terkait. Output dari kegiatan ini adalah surat pemberitahuan dan tanda terima surat pemberitahuan disertai kontak person pada lembar kesediaan. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu memiliki tanggung jawab menyiapkan konsep surat termasuk akuntabilitas dengan mendiskusikan format dan isi surat dengan atasan dan rekan kerja termasuk nasionalisme agar surat dapat tersampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan termasuk etika publik. Kemudian lembar kesediaan ditujukan untuk mendapatkan kontak person agar dapat melakukan pengawasan langsung ke admin sirup termasuk komitmen mutu agar semua mendapat informasi yang sama secara transparan dan adil, mengandung nilai anti korupsi. Kontribusinya untuk organisasi yaitu sesuai dengan misi melaksanakan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan etika pengadaan. Di sini untuk penguatan nilai yaitu nilai etika. Kegiatan yang kedua yaitu membuat WA group untuk pendampingan penginputan sirup. Tahapan kegiatan yang pertama, memeriksa lembar kesediaan SKPD yang mencantumkan kontak person admin sirup. Yang kedua, membuat WA group untuk pendampingan. Outputnya adalah WA group yang sudah berisi anggota peserta pendampingan dari SKPD terkait. Keterkaitan dengan mata pelatihan, grup ini dibuat untuk koordinasi, mewakili akuntabilitas. Pelaksanaan pendampingan menjadi wadah pemberian informasi dan penyampaian ide inovatif, mengandung nilai komitmen mutu, dan pemberian tanggapan secara tepat dan akurat, mengandung nilai etika publik, dan mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil, mengandung nilai nasionalisme dan anti korupsi. Kontribusinya pada organisasi yaitu sesuai dengan misi melakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan etika pengadaan dan meningkatkan profesionalisme insan pengadaan secara berkelanjutan. Di sini penguatan nilainya profesionalisme. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat jadwal dan daftar hadir peserta pendampingan dengan menggunakan Google Form. Tahapannya membuat jadwal pendampingan, membuat form untuk isian daftar hadir, dan membagikan jadwal melalui WA Group. Outputnya di sini ada jadwal kegiatan dan link Google daftar hadir. Keterkaitannya dengan mata pelatihan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan sesuai rencana, mengandung akuntabilitas. Jadwal dibuat secara adil, yaitu nasionalisme dan tidak diskriminatif atau netral, mengandung etika publik agar waktu yang digunakan untuk pendampingan bisa efektif dan efisien, mengandung nilai komitmen mutu. Daftar hadir dibuat agar para peserta bisa mengisi dengan jujur dan disiplin sesuai jadwal. Ini mewakili anti korupsi. Kontribusinya sesuai dengan misi yaitu melaksanakan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan etika pengadaan dan meningkatkan profesionalisme insan pengadaan secara berkelanjutan. Penguatan nilainya profesionalisme. Yang keempat, melaksanakan pendampingan penginputan sirup secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Tahap kegiatannya yaitu menyiapkan PC atau laptop untuk melaksanakan Zoom Meeting, kemudian memastikan jaringan stabil, dan yang ketiga membagikan link daftar hadir saat pelaksanaan pendampingan melalui WA Group. Outputnya yaitu bukti foto screenshot saat Zoom Meeting dan daftar hadir yang sudah diisi oleh peserta. Keterkaitan dengan mata pelatihan, memberikan penjelasan tata cara penginputan secara daring termasuk akuntabilitas melalui Zoom Meeting karena harus beradaptasi dengan perubahan dikarenakan pandemi COVID. Ini mewakili komitmen mutu.
Kemudian menerima masukan dan keluhan atas kendala dan mendiskusikannya, termasuk nilai nasionalisme, dan memberi tanggapan penyelesaian kendala secara tepat dan akurat, mewakili etika publik, agar setelah dilakukan pendampingan peserta bisa melakukan penginputan secara mandiri, mewakili nilai anti korupsi. Kontribusinya sesuai dengan misi, yaitu melaksanakan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan etika pengadaan. Sini penguatan nilainya penguatan nilai etika. Kemudian yang terakhir, yaitu kegiatannya membuat kesimpulan dari hasil pendampingan penginputan sirup. Tahapan yang dilakukan yang pertama, mencatat poin-poin penting yang menjadi kendala dan penyelesaiannya sesuai pada saat pendampingan. Kemudian melampirkan foto kegiatan, membuat notulensi dalam bentuk PDF, dan membagikan hasilnya melalui WA Group. Output dari kegiatan ini, kesimpulan hasil rapat notulensi dalam bentuk PDF, dan foto kegiatan berupa screenshot saat Zoom meeting. Keterkaitan dengan mata pelatihan, memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan hasil kesimpulan secara transparan kepada grup. Ini mewakili akuntabilitas, agar anggota grup mendapatkan informasi yang tidak dibeda-bedakan. Ini sesuai nasionalisme. Kesimpulan sebagai bukti kegiatan pendampingan sudah berhasil terlaksana dengan baik. Ini merupakan etika publik agar peserta bisa termotivasi untuk melakukan penginputan selanjutnya lebih disiplin sesuai jadwal. Ini melambangkan komitmen mutu dan anti korupsi. Kontribusinya sesuai dengan misi, yaitu melaksanakan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan etika pengadaan dan meningkatkan profesionalisme insan pengadaan secara berkelanjutan. Penguatan nilai di sini adalah nilai profesionalisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap presentasi pada tugas kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.